Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kita sekarang akan membahas sesuatu yang belakangan telah menjadi fenomena di kalangan konsumen umat audio sekalian yang menggunakan layar lebar di dalam kendaraan mereka. Kita akan membahas bahaya menonton gambar bergerak ketika mengemudikan mobil. Sekarang itu kita pada nggak sadar. Coba kalian lihat, kalau mobilnya itu ada yang jalannya aneh, perhatiin yang nyetir itu lagi mainan handphone atau lagi nonton TV biasanya. Ini harus segera dirubah perilaku yang salah ini. Kita lanjut masuk ke dalam topik utama, yaitu kita akan menjelaskan mengenai bahaya nonton gambar bergerak ketika mengemudikan kendaraan. Mengemudikan mobil sama aja. Apalagi kalau kita melihat juga pengendara motor juga sekarang sudah melakukan hal yang sama, terutama mereka yang berprofesi sebagai kurir online atau kita jangan menyebutkan merek. Lalu kemudian masalah apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi? Jadi penelitian di luar negeri sana banyak yang menyertakan salah satu akibat penyebab kecelakaan yang memiliki 4 kali kemungkinan terjadi kecelakaan lebih banyak dibandingkan kita meminum alkohol, itu adalah menggunakan gadget pada saat mengemudikan kendaraan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Jadi bahaya dari teralihnya perhatian pada saat kita sedang mengendalikan kendaraan. Bayangkan, proses mengendalikan kendaraan itu ada, kita juga bisa harus menentukan arahnya, kemudian menjaga kecepatannya agar kita itu tidak terjadi kecelakaan karena tidak bisa mengendalikan mobil tersebut karena lajunya yang terlalu tinggi. Kemudian kita itu harus melihat bahwa kok ini bisa terjadi, apa yang menyebabkan ini. Harus kita perhatikan bahwa ada kecenderungan yang bisa membahayakan pengendara lain yang justru mereka itu sedang mengemudikan mobil dengan hati-hati, cuman gara-gara kelalaian yang lain malah terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Apa regulasinya? Sebetulnya standar di luar negeri itu di DOT kah, di Inggris, di MV kah, di Amerika, atau di Eropa misalnya, semua itu sudah mengacu pada kondisi kendaraan itu layarnya tidak boleh menampilkan gambar video bergerak ketika mobilnya itu sedang jalan. Jadi perhatikan, kalau kalian punya head unit yang tadinya layarnya itu nyala, terus tiba-tiba mobil jalan nggak sampai 5 km per jam, atau layarnya mati, dan menampilkan layar graphic user interface dari masing-masing provider unit tersebut. Apa ada regulasinya di Indonesia? Saya tuh kemarin udah ngeprint, tunggu sebentar, saya cari printannya dulu. A few moments later. Ya, ternyata kita punya regulasinya, yaitu Pasal 106 ayat 1 dan Pasal 283 Undang-Undang LLAJ. Penjelasan pasalnya adalah, untuk Pasal 106, yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah menggunakan handphone dan menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan. Itu sudah ada bunyinya. Lalu kemudian pasal pendukungnya adalah Pasal 283 Undang-Undang LLAJ yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 yang tadi itu merupakan pelanggaran yang bisa menyebabkan kalian itu kena denda, dipenjara, atau kehilangan poin di dalam SIM. Kalian nggak tahu kan, SIM kita itu ada poin
yang akan dipotong sesuai dengan tingkat pelanggaran yang kita lakukan. Saya juga nggak tahu sistem poinnya seperti apa, jadi kalau para umat audio yang nonton terus tahu itu sistem poin SIM seperti apa, gimana cara makainya, dan berapa batasan terakhirnya sampai SIM kita itu dicabut dari peredaran, tolong kasih komen. Lalu kenapa hal ini terjadi di Indonesia? Kenapa diperbolehkan untuk menikmati gambar bergerak ketika kendaraan sedang dikendalikan oleh kita? Mengganggu konsentrasi. Sebetulnya manufaktur mobil-mobil pada umumnya sudah memperlakukan hal seperti itu. Jadi di sistem unit seperti ini misalnya, dia tuh ada kabel warna apa Pak Mul ya? Warna hijau. Break in ya, merah muda ya. Tuh, bener. Jadi hijau, merah muda Pak Mul, break in. Yang buat Android. Rem tangan ya. Oh, Android merah muda ya. Kalau yang ini hijau ya. Oke, ini hijau bener. Kalau Kenwood Pioneer hijau, head unit Android itu rata-rata merah muda ya. Yang apal Pak Mul, bukan saya. Ya Pak Mul ya. Jadi kemudian kita melihat sebetulnya sudah disediakan oleh pabrikan head unit kalau kita itu harus menggunakan kabel ini, di mana kabel ini itu akan memungkinkan gambar bergerak tertampilkan di layar ini kalau rem tangannya itu diaktifkan. Jadi ini adalah parking brake sensor. Kalau sudah ada seperti itu, lalu kenapa masih bisa kok layarnya ditampilkan? Jadi karena tidak tahu, tutup mata atau minimnya informasi mengenai hal-hal seperti ini, dilakukanlah modifikasi ilegal. Karena yang bikin juga blow on. Jadi ini tidak disambungkan ke live, tapi disambungkan ke ground dua-duanya. Jadi begitu parking brake-nya itu aktif, kabel ground-nya itu membuat koneksi, ini tapping di jalur ground-nya. Kan aneh. Jadi kalau ini tidak disambungkan ke parking brake, kemudian kita langsung menggabungkannya dengan kabel hitam yang ada di head unit alias ground-nya, dia otomatis bisa langsung menampilkan gambar ketika kendaraan sedang bergerak. Jadi di override parking brake-nya, dibuat seakan-akan aktif terus-terusan. Jadi teknologi sekarang head unit itu juga ada yang menggunakan antena GPS yang memungkinkan terdeteksinya sinyal GPS yang memberikan informasi apakah kendaraan itu sedang bergerak kepada si head unit tersebut. Jadi kalau udah pakai sistem seperti itu ya bagus sebetulnya, jadi tidak bisa dimodifikasi. Lebih konyolnya lagi, sekarang kalian tahu head unit Android Auto itu juga kan masih versi-versi yang tahapan awal generasinya. Jadi sekarang sudah ada software yang bisa menginjeksikan software di dalamnya, kemudian dia bisa menginstal aplikasi di sistem kedua tersebut. Itu memungkinkan adanya bypass sehingga kita bisa menonton gambar bergerak pada ketika mobil itu sedang berjalan. Android Auto juga ternyata bisa di-root seperti itu loh. Jadi handphonenya tidak perlu di-root, tapi Androidnya bisa di-root. Oke, sekarang kita coba sambil jalan, kita coba bisa nggak nonton video pada saat mobil ini bergerak. Yang cukup penting yang patut diketahui oleh para umat audio sekalian. Sistem apa yang cocok untuk kalian nih? Jadi kita itu sebetulnya Ternyata dengan menggunakan Android Auto guys lagi para umat audio sekalian, kita ternyata bisa nonton YouTube sambil menikmati gambar bergerak. Ini adalah sesuatu, sorry Jar, ini ngerem, ini kok jadi balik begini, lihat begini. Ini sini lagi, ini car stream, ini langsung balik ke videonya. Oh iya, barusan saya aja itu balikin ke gambar video jalannya aja, sampai nyetirnya sampai ngerem-ngerem. Bayangin kalau kita di tengah jalan, kita malah nonton video kesukaan kita, terus kita tidak memperhatikan jalanan sama sekali.
kan hasilnya bisa menyebabkan kita kecelakaan. Tetapi ini yang sebetulnya saya juga pengen kasih tahu bahwa ini caranya mudah sekali. Kalau kita itu ingin menikmati video di dalam mobil dengan menggunakan sistem Android Auto, kalau kita mobilnya Android Auto, kita tinggal download software yang namanya itu AAD seperti ini. Nah, fitur AAD ini dia itu kayak tadi, dia itu adalah software di dalam software, sehingga kita itu nanti tinggal mengklik yang daftarnya itu merupakan CarStream di sini. Jadi begitu kita ada AD, kita pilih di dalamnya CarStream. Udah, hanya dengan begitu kita tidak perlu lagi melakukan routing, tidak perlu lagi melakukan modifikasi apapun terhadap sistem Android Auto kita, tidak ada update apa-apa, cuma tinggal langsung begini aja. Bisa menikmati video YouTube yang rupanya berbasiskan browser. Kalau kita mau cari konten bisa dari sini untuk YouTube-nya. Kalau kita mau cari video yang lain bisa dari sini untuk menimbulkannya. Balik dulu ke semula berarti. Oh iya bener. Karena saya juga masih awam mengenai sistem ini, tapi ini hanya suatu bentuk informasi aja bahwa kita ternyata bisa ngelihat video, udah gitu videonya iklannya itu hanya awal-awal doang, sisanya nggak ada iklan. Oke, lanjut. Apa tindakan kita? Berarti kita itu perlu disiplin. Dan yang paling penting, jangan disengaja. Wah, kok mobil saya bagus-bagus, harga ratusan juta nih, keren mobilnya, rebah dengan tanah. Oke. Kok tidak bisa layarnya menampilkan video? Datanglah kita ke tukang modifikasi, minta dengan disengaja untuk diaktifkan fitur tersebut. Bisa sih, bisa. Mobil Eropa juga bisa kok sebetulnya. Cuman kemudian pilih produk yang benar. Kalau memang produk tersebut sudah dari sananya, Pak, ini bisa kalau saya pakai nonton YouTube kalau lagi mobilnya jalan. Oh bisa Pak, langsung bisa. Jangan didukung gitu loh, cari yang lain. Usahakan kita itu memang menikmati audio dalam mobil, jangan disertakan juga dengan menikmati videonya. Dari dulu kalau bisa nonton, ya semua manufaktur udah kasih bikin seperti itu, tapi kenyataannya enggak. Jadi, sebelum kita mengakhiri, berikan saya kesempatan untuk menjelaskan produk sponsor dulu. Sponsornya itu dari Voice Store. Kita menjual audio plug and play. Kita nggak menjual head unit yang mendukung kecelakaan. Jadi, sorry, kita minum dulu. Aduh. Ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan terlebih dulu menjelaskan sponsor dari video ini adalah Voice Store, berlokasi di Mega Glodok Mayoran, lantai 6, Blok E3 nomor 1, yang menjual kebutuhan upgrade audio Anda secara audio para umat audio sekalian, secara plug and play. Jadi kalau kalian mau datang sini untuk konsultasi atau melihat produk apa yang bisa dipasangkan di kendaraan kalian semua tanpa merusak dan juga meningkatkan suara secara signifikan, jangan lupa datang ke Voice Store di MGK. Jadi para umat audio, sekian saja video kali ini. Pesan terakhir kami adalah sayangi diri Anda dan keluarga Anda, dan tentunya kita harus tetap lebih pintar untuk memilih produk-produk yang mendukung kita untuk menikmati entertainment di dalam kendaraan. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Voice Channel. Yang lucu kan ternyata bisa nonton video sambil jalan mobilnya pakai Android Auto.